Udah, nah Pak Putra. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Putra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ip. Nah, bagaimana kabarnya Pak Putra? Sehat? Alhamdulillah, Pak Ip. Sehat. Minggu kemarin baru selesai sakit, Pak Ip. Sekarang udah sehat kembali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan bisa sehat Pak Putra selalu ya Pak Putra. Pak Putra ya. Amin, amin, amin. Iya, Pak Ip. Makasih, Pak Ip. Oh iya Pak Putra. Kemarin saya lihat Pak Putra postingan di Facebook ada memampangkan tentang program anti bullying ya Pak Putra. Oh iya, Pak Ip. Sekolah kami sedang program P5 kami gerakan anti bullying, Pak Ip. Sama-sama Oh, dengan siswa, dengan guru semuanya. oh, mantap sekali itu Pak Putra. Soalnya sekarang kita kan anti program anti bullying itu sangat gencar-gencarnya sekali kita laksanakan di sekolah-sekolah Pak Putra. Oh iya Pak Putra. Benar-benar, Pak Ip. Apakah Iya, Pak Ip. Apakah, sudah ada itu, gerakan sejak kapan ya, program anti bullying itu dilaksanakan di sekolah Pak Putra? Oh. Oh, sebenarnya kalau wacana-wacana tentang anti bullying ini sudah mulai muncul beberapa bulan terakhir sejak kasus-kasus bullying di sekitar dunia pendidikan marak, Pak Ip. Namun, untuk membuatnya seperti yang Pak Ip lihat di postingan saya itu, secara resminya pihak sekolah mencantumkan salah satu proyek tahun ini yaitu gerakan anti bullying. Jadi wacana yang tadinya hanya dari sekedar mulut ke mulut sekarang sudah menjadi deklarasi, sudah menjadi kesepakatan seluruh sekolah untuk melakukan gerakan anti bullying, Pak Ip. Oh iya, betul sekali. Jadi topiknya kita ambil sekarang itu program anti bullying di sekolah Pak Putra ya, Pak Putra? Boleh, Pak Ip. Nah nah, sekarang, itu Pak Putra, kan program anti bullying itu kan termasuk program P5. Apakah sudah ada, di sekolah Pak Putra itu, oh, apa namanya, kejadian bullying-bullying terhadap, siswa-siswa itu Pak Putra? Dari yang guru-guru lihat, saya pribadi, Pak Ip, bullying sekolah di sekolah saya sepertinya sudah muncul benih-benih bullyingnya, tapi masih kategorinya dapat dikatakan kategori tidak tidak terlalu besar. Contohnya memanggil-manggil nama orang tua, Pak Ip, manggil nama orang tua, mengejek teman dengan sebutan fisik yang mungkin kurang mereka senangin itu sudah muncul. Tapi sebelum itu bullying-bullying seperti itu merebak dan menjadi besar, beberapa guru dan beberapa siswa sudah langsung mengantisipasinya, Pak Ip, dengan cara Iya. menegur, melarang, mengulang-ulang ketika upacara di dalam amanat, disampaikan berulang-ulang agar dia tidak terlalu besar kategori bullyingnya, Pak Ip. Oh iya. Oh ya, selain yang Pak Putra sebutkan tadi, apakah ada bentuk kegiatan bullying yang lain misalnya misalnya kamu istilahnya body shaming lah, misalnya kamu jelek atau bagaimana? Apakah ada gitu Pak Putra? Oh. Ada beberapa dari laporan murid, Pak Ip, tapi tidak di lingkungan sekolah, melainkan di apa, Pak Ip? Di cyberbullying, di media Nah, di sini. sosial. Maksud di media sosial ini mereka bikin grup WhatsApp sendiri, termasuk beberapa orang teman-temannya. Tapi salah satu teman dijadikan objek untuk bahan lelucon. Mereka bilangnya itu lelucon, Pak Ip. Ya. Cuma bercanda, Pak, cuma bercanda. Mereka bilangnya lelucon. Tetapi yang si korban merasa itu tidak lucu lagi. Ya. Kalau sudah menganggap tidak lucu lagi, itu sudah menjadi praktik bullying dan sudah dilaporkan ke pihak sekolah dan sudah diselesaikan juga. Namun terjadinya itu kan tidak di dalam lingkungan sekolah, tetapi di luar lingkungan sekolah dan berada di luar kendali guru saat itu terjadi. Guru Ya. cuma bisa mengantisipasinya ketika sudah ada laporan. Kalau tidak ada laporan, tentu kita tidak tahu apa yang terjadi di luar sekolah, Pak. Oh iya Pak Putra. Nah, jadi kan sudah ada tuh kegiatan apa yang termasuk anti bullying di sekolah Pak Putra. Nah, misalnya kan kan ada katanya tuh sudah ada apa menjat atau melabel anak istilahnya yang tidak terlalu berbahaya Pak Putra. Misalnya kalau ada suatu kegiatan yang bisa merusak mental anak Pak Putra. Kemudian misalnya anak menjadi down, kemudian anak itu tersebut apa merasa tidak senang dia dikata-katai atau dicemooh. Itu apa rencana di sekolah Pak Putra yang akan Pak Putra terapkan gitu Pak Putra? Eh, Rencana dari saya dan sekolah, Pak lebih ke pencegahan, Pak. Lebih ke Pencegahan. pencegahan.
jangan sampai hal-hal tersebut muncul dari siswa kita. Beberapa langkah yang dicanangkan yaitu seperti yang direncanakan yang Pak Ibu lihat postingan itu, kami membuat gerakan anti bullying. Lalu di masing-masing kelas selain membuat keyakinan kelas, juga sudah membuat deklarasi bullying di dalam kelas masing-masing, tidak hanya dalam bentuk di sekolah. Mhm. Lalu beberapa anak yang kami anggap eh, apa namanya itu Pak Ib, mempunyai pengaruh positif di kelas, Ya, kami minta untuk mengamati hal-hal yang tidak teramati oleh guru di dalam kelas. Misalnya saat istirahat kah, atau saat pergantian jam. Biasanya kan terjadinya ketika tidak di depan guru itu, Pak Ib. iya Pak, Nah, ada betul kami betul. minta beberapa siswa yang berpotensi dan mempunyai kepribadian yang baik untuk mengamati hal tersebut dan melaporkan apabila terjadi pembulian itu di dalam kelas, Pak Ib. Oh iya Pak Putra. Jadi istilahnya Pak Putra melibatkan, para siswa untuk mengamati bila ada, teman-temannya yang ingin membuli temannya Pak Putra. Nah, dalam hal ini Pak Putra, siapa saja yang Pak Putra libatkan dalam mengatasi, anti bully ini di sekolah Pak Putra ini? Hmm. Yang dilibatkan hampir semua sekolah, hampir seluruh warga sekolah, Pak Ib. Dimulai dari kepala sekolah sebagai nanti pengambil keputusan, lalu unsur pimpinan wakil kepala sekolah, guru-guru, bahkan tenaga kependidikan, walaupun tenaga pendidikan ini tidak langsung berurusan dengan siswa, tapi juga kami libatkan. Apalagi siswa sendiri, Pak Ib. Karena batasan guru untuk mengawasi siswa itu tidak bisa setiap saat, tidak bisa setiap waktu. Makanya kami butuh semua warga sekolah berkomitmen untuk melaksanakan anti bullying ini. Bahkan Pak Ib, untuk Ya, sekedar Pak Ib ketahui, kami kan menandatangani deklarasi anti bullying, kami juga mengajak penjaga sekolah Pak Ib. Penjaga sekolah kami ajak. Penjaga sekolah itu karena hal-hal yang tidak teramati di sekitar kantin atau di sekitar rumah penjaga sekolah, itu penjaga sekolah mengamati. Dan ketika beliau sudah mendeklarasikan anti bullying, beliau juga berhak menegur siswa-siswa tersebut, Pak Ib. oh iya. Baik, Pak Putra. Nah, jadi istilahnya dilibatkan semua warga sekolah termasuk itu penjaga sekolah, tendik dan guru-guru ya Pak Putra. Nah, dari hasil pencapaian tadi Pak Putra, berapa itu, kan, rating Pak Putra kan dari 1 sampai 10. Nah, berapa itu pencapaian Pak Putra dalam mengatasi, program anti bullying di sekolah itu Pak Putra? Hmm. Kalau sekarang karena kami masih dalam masa merintis, Pak Ib, mungkin kemampuan sekolah dan kemampuan saya pribadi untuk mencegah anti bullying itu baru di poin 5 atau poin 6, Pak Ib. Karena sepertinya kami masih butuh ilmu-ilmu lain lagi untuk mengatasi anti bullying ini. Yang kami tahu kan hanya kulit-kulitnya saja, bullying itu seperti ini, pencegahannya seperti ini. Kami ingin lagi mendapatkan ilmu-ilmu bagaimana agar semua guru, semua pihak sekolah mendapatkan betul yang bullying itu seperti apa. Jangan-jangan hal-hal kecil yang kita anggap lelucon sehari-hari justru itu sudah masuk bullying, Pak Ib. Jadi kami masih butuh informasi-informasi lainnya, Pak Ib. Oh iya. Jadi, Pak Putra masih butuh informasi untuk penanganan bullying ya Pak Putra ya. Nah, misalnya kan Pak Putra tadi tuh sudah menjalankan programnya, cuman masih butuh, apa nama, penyuluhan dan, pembinaan. Nah, dari mana Pak Putra untuk mendapatkan informasi atau penyuluhan bagaimana program anti bully ini bisa dilaksanakan di sekolah Pak Putra? Oh, barangkali kami bisa bertanya dengan instansi-instansi terkait, Pak Ib, bisa di dinas sosial Mhm. atau di kepolisian, Pak Ib, karena kepolisian kan sering mengurusi hal-hal tersebut. Kalau bullying itu sudah masuk tindakan kriminal, kan itu sudah diurus oleh pihak kepolisian. Barangkali kami bisa eh, meminta kerjasama dengan dinas-dinas dinas-dinas tersebut, Pak Ib. Oh ya, jadi istilahnya Pak Putra butuh kerjasama dengan pihak lain ya Pak Putra, nak? Iya, iya, Pak Ib, betul, Pak Ib. Ah, nah, berapa lama, mungkin, jangka waktu yang Pak Putra butuhkan untuk, meningkatkan rating Pak Putra tadi itu supaya program anti bullying di sekolah itu bisa, diminimalisir Pak Putra? Soalnya kan ini merupakan program baru bagi kita di sekolah-sekolah itu Pak Putra. Betul, Pak Ib. Oh, barangkali saya butuh waktu paling tidak 2 bulan, Pak Ib, Oh, 2 untuk bulan. mengundang mengundang narasumber tersebut bisa diundang dalam 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 apa dalam pikiran saya
dinas sosial diundang bulan pertama, bulan keduanya nanti dari kepolisian. Jadi informasi yang didapatkan itu dapat disaring siswa lebih matang karena berjarak 1 bulan 1 bulan. Seperti itu Pak. Barangkali 2 bulan saya butuh waktu Pak. 2 bulan Pak Putra. Itu rentang waktunya dari bulan apa saja itu Pak Putra? Kalau sekarang sudah akhir September, berarti bulan Oktober itu dimulai, bulan Oktober, bulan November sudah dilaksanakan Pak. Oh iya. Berarti nanti Pak Putra misalnya mengundang pihak dinas sosial ataupun pihak kepolisian, apakah ada dilaksanakan semacam sebuah simulasi bagaimana penanganan anti bully ini dilaksanakan di sekolahnya Pak Putra? Hmm, bisa jadi Pak Ip, bisa jadi bagi simulasi bullying, mungkin yang bisa disimulasikan barangkali ya bullying-bullying yang kategorinya tidak berbentuk kekerasan fisik terlalu kekerasan fisik ya Pak Ip ya. Mungkin Ya, bisa simulasi kalau kekerasan verbal, kalau kamu di ditertawakan fisik kamu harus bagaimana? Kalau kamu diejek nama orang tua kamu harus di mana? Mungkin itu bisa disimulasikan oleh pihak-pihak terkait tersebut Pak Ip. oh ya, menarik sekali ya Pak Putra. Jadi istilahnya program anti bullying ini merupakan program yang baru kita laksanakan di sekolah-sekolah. Namun biasanya bullying yang diadakan di sekolah kita misalnya kan bullying dalam skala rendah, misalnya menyebut nama orang tua, kemudian mengejek misalnya dia gendut atau kurus. Nah dalam Iya, hal ini Pak Putra di sekolah juga mengadakan kerjasama dengan pihak luar, misalnya dinas sosial ataupun pihak kepolisian ya Pak Putra. Nah, baiklah Pak benar Pak Putra, Ip, benar Pak Ip. mungkin dengan kita apa namanya saling berbagi ini mungkin bisa membuka cakrawala berpikir kita bagaimana program anti bullying ini dapat kita laksanakan sekolah dan bagaimana bisa kita mengurangi siswa kita untuk saling mencemooh ataupun mengejek, karena hal ini bisa juga membuat apa namanya psikologis anak kita, siswa kita menjadi down. Jadi kita peran sebagai guru sangat dituntut di sini Pak Putra ya, supaya program anti bullying ini dapat menyimbangkan antara kecerdasan emosional siswa dengan kecerdasan berpikirnya Pak Putra. Mungkin hanya itu diskusi kita pada hari ini ya Pak Putra ya. Mungkin Iya, kalau terima kasih Pak Ip. ada waktu lagi kita bisa sharing atau berdiskusi lagi ya Pak Putra ya, supaya program anti bullying ini dapat kita laksanakan di sekolah-sekolah. Mungkin hanya itu Pak Baik Putra. Pak Ip, senang sekali. Ya Ya, baik Pak Ip, terima kasih Pak Ip sudah ditemani untuk berbincang-bincang hari ini Pak Ip. ya, ya. Terima kasih Pak Putra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.